Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan resum materi 5, 6, dan 7 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial. Boleh next? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Audrey Syafitri. Nama saya Safira. Nama saya Alvina Damayanti. Nama saya Zahra Dwi Sumantri. Nama saya Zarifani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Azahra Dwi Sumantri. Silakan Zahra. Thank you, Audrey. Yang pertama itu resum dari materi kelima. Setiap platform digital memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi komunikasi perlu disesuaikan. Yang pertama itu ada Instagram. Kelebihan dari Instagram itu kekuatan visual dan tingkat engagement yang tinggi, ditambah kemampuan iklan yang sangat tertarget. Namun perubahan algoritma yang sering terjadi dan kompetisi konten yang ketat menjadi tantangan. Meski begitu, Insight menunjukkan banyak konten disimpan karena dianggap bermanfaat. Seperti yang dilakukan Scarlett Whitening dalam membangun awareness. Yang kedua itu ada TikTok, menawarkan potensi viral yang cepat, format kreatif, dan didominasi di kalangan Gen Z. Kekurangannya itu umur kontennya relatif pendek dan kurang cocok untuk pesan formal, tetapi completion rate yang tinggi menandakan konten di sana sangat menarik. Contohnya itu kampanye bersama lawan COVID yang berhasil viral. Yang ketiga itu ada Twitter atau X, menjadi ruang percakapan real time dengan kekuatan hashtag dan interaksi cepat. Meski rawan hoax dan polarisasi, retweet yang tinggi biasanya menandakan pesan relevan seperti saat BMKG menyebarkan informasi darurat. Yang keempat itu ada Facebook, masih memiliki jangkauan luas dan komunikasi aktif dengan iklan yang detail walaupun pengguna muda mulai berkurang dan reach organik rendah. Grup yang aktif menunjukkan audiens yang berdiskusi. Terbukti dari UMKM yang memanfaatkan grup untuk promosi. Yang terakhir itu ada YouTube, sangat cocok untuk edukasi konten-konten yang bertahan lama dan bisa dimonetisasi. Meski produksi membutuhkan biaya besar, insight berupa watch time yang tinggi menunjukkan konten sesuai ekspektasi audiens, seperti food vlogger yang konsisten membangun channel. Lalu ada data perilaku audiens. Dalam mengukur efektivitas konten di berbagai platform media sosial, setiap kanal memiliki indikator utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada Instagram, menekankan metrik seperti like, comment, share, save, reach, dan impression, di mana tinggi jumlah share menunjukkan bahwa konten dianggap relevan oleh audiens. Yang kedua itu ada TikTok, berfokusnya tuh pada review, completion rate, komentar, dan duet atau stitch. Banyaknya duet menandakan tingkat partisipasi audiens yang tinggi. Sementara di X, metrik seperti retweet, reply, impression, dan hashtag menjadi penting. Dengan peningkatan reply negatif yang dapat menjadi sinyal potensi krisis reputasi. Yang keempat itu ada Facebook, indikatornya berupa like, komen, dan share ya. Dan aktivitas dalam grup menunjukkan bahwa tingginya share menandakan konten layak untuk dibagikan lebih luas. Yang terakhir itu ada YouTube, itu meliputi dari watch times, CTR, review durasi, komentar, dan subscribe. CTR yang rendah biasanya mengindikasikan bahwa judul dan thumbnail kurang menarik sehingga perlu diperbaiki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang platform digital. Penyesuaian platform dan format konten untuk audiens dan tujuan komunikasi tertentu adalah inti dari strategi di platform digital. Sangat penting untuk memahami audiens dari berbagai generasi seperti Gen Z yang aktif di TikTok dan Instagram Reels dengan video pendek dan tantangan. Milenial yang lebih cenderung ke YouTube dan Instagram untuk konten edukasi dan tutorial, atau dewasa muda yang berkonsentrasi pada LinkedIn dan Twitter atau X untuk membangun pemikiran pemimpin. Setiap platform memiliki keunggulan khusus, misalnya Instagram memiliki kekuatan visual dan cerita, YouTube ideal untuk pendidikan dan monetisasi, dan Twitter unggul dalam berita dan diskusi publik secara real time.
Dengan menyesuaikan format seperti video hiburan cepat di TikTok atau artikel profesional di LinkedIn, strategi dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan komunikasi, baik itu untuk awareness, engagement, atau conversion. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis data perilaku audiens. Analisis data perilaku audiens di setiap platform sangat penting untuk mengukur keberhasilan strategi ini. Metrik yang diamati berbeda-beda, misalnya tingkat penuntasan yang tinggi di TikTok menunjukkan bahwa kontennya menarik, sementara jumlah waktu menonton yang tinggi di YouTube menunjukkan bahwa kontennya sesuai dengan harapan penonton. Banyak retweet di Twitter menunjukkan relevansi pesan, tetapi banyak tanggapan negatif dapat menandakan bencana. Dengan menggunakan data analitik ini, evaluasi yang berkelanjutan dan perubahan strategi di masa depan dapat dilakukan. Salah satu contohnya adalah Ruang Guru yang memecah video panjang menjadi kumpulan pendek untuk meningkatkan retensi. Jadi, strategi digital yang sukses dimulai dengan memahami audiens, memilih platform dan konten yang tepat, dan menggunakan evaluasi berbasis data untuk terus meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada strategi platform digital. Yang pertama itu ada Instagram. Indikator reaksi di Instagram itu ada like, komentar, share, save, dan juga reach. Banyak save menunjukkan konten dianggap bermanfaat dan relevan. Strategi kontennya itu tuh visual yang kuat, video reels pendek, storytelling yang ringan, dan caption yang emosional. Ini tuh cocok untuk Gen Z dan milenial yang sangat mencari inspirasi, edukasi singkat, dan review produk. Yang kedua ada TikTok. TikTok ini tuh untuk mengukur performa melalui view, completion rate, komentar, serta duet atau stitch. Completion rate tinggi ini tuh menandakan video menarik ditonton sampai selesai. Yang kedua itu banyak duet atau stitch itu menunjukkan partisipasi pengguna dan potensi yang akan viral. Strategi kontennya itu tuh video yang kreatif, challenge, audio trend, humor, dan pesan cepat. Ini tuh sangat efektif untuk Gen Z yang menyukai konten ringan, spontan, dan interaktif. Yang ketiga ada Twitter. Indikator Twitter itu tuh ada retweet, replay, hashtag, impression. Habis itu lonjakan replay itu tuh negatif. Lonjakan replay yang negatif itu dapat menjadi tanda awal dari krisis komunikasi. Strategi konten di Twitter itu tuh ada thread information, update real time, opini singkat, dan komunikasi profesional. Biasanya itu Twitter itu tuh digunakan oleh audiens yang dewasa muda untuk diskusi isu, berita cepat, dan networking. Selanjutnya ada Facebook. Fokusnya itu tuh pada aktivitas grup, komentar, share, dan reach. Grup yang aktif ini tuh menunjukkan audiens suka untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman satu sama lain. Strategi kontennya itu tuh teks naratif, storytelling, edukasi ringan, dan materi komunitas. Facebook ini tuh efektif untuk UMKM, komunitas lokal, keluarga, dan orang tua. Yang terakhir ada YouTube. Indikator performa dari YouTube ini tuh watch time, CTR, view duration, komentar, dan viewer retention. Jika CTR menunjukkan kekuatan judul dan thumbnail, watch time itu tuh menilai kualitas isi video. Strategi kontennya itu tuh video edukasi, review panjang, tutorial, dan storytelling visual. YouTube ini tuh biasa digunakan untuk milenial serta orang tua yang sering menggunakan YouTube untuk belajar dan mencari referensi. Baik, di sini ada menulis teks untuk media sosial sesuai teks dengan karakteristik platform. Setiap platform itu punya gaya komunikasi yang berbeda. Instagram itu kayak menonjolkan visual dan caption emosional. TikTok mengutamakan teks singkat dan kreatif sebagai pendukung video, sementara Twitter fokus pada pesan cepat, padat, dan real time. Nah, Facebook ini cenderung cocok untuk penjelasan lebih panjang dan naratif, sementara di LinkedIn ini menunjukkan bahasa profesional dan berbasis data. Selanjutnya, gaya bahasa. Nah, gunakan gaya bahasa yang tepat ini seperti di Instagram, storytelling, gunakan emoji, tone yang hangat, serta TikTok itu kayak santai, humoris, pakai teks selang Gen Z, gunakan teks overlay. Nah, Twitter itu kayak ringkas, tajam, langsung ke poin-poinnya. Nah, Facebook itu ramah, inovatif, penyampaian seperti bercerita,
Kalau YouTube itu judul clickbait-nya itu dengan deskripsi dengan jelas. Nah, Likit ini kayak versi semi formal, inisiatif insight berbasis data. Nah, kalau di WhatsApp itu singkat, sopan, langsung pada inti pesan. Lalu ada tips, di mana awali dengan hook yang menarik perhatian. Yang kedua, gunakan CTA atau call to action seperti cek selengkapnya, tag temanmu, atau klik. Yang ketiga itu pakai hashtag yang relevan untuk meningkatkan jangkauan. Yang keempat, memanfaatkan paragraf pendek, emoji, dan komposisi teks yang mudah dibaca. Yang kelima adalah pada platform profesional serta insight data atau pengalaman nyata untuk membangun kredibilitas. Nah, contohnya ini seperti di Instagram, kayak mau tampil glowing setiap hari, yuk coba bring stories, tag sahabatmu yang membutuhkan rekomendasi skincare. Atau di TikTok ini bisa kayak cuma 20 detik biar tangan bebas kuman, hashtag cuci tangan challenge. Terus yang kalau di Twitter kayak link listrik padam di Jaksel, tim teknis bergerak estimasi normal 2 jam, hashtag info plan. Terus yang di Facebook ini kayak minum air putih cukup setiap hari membantu meningkatkan metabolisme, yuk mulai hidup sehat. Kayak LinkedIn ini kayak engagement rate naik 45%, dalam 5 tahun ini bukti bahwa memahami audiens lebih penting daripada sekedar iklan. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.